Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina maulana wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين معاشر الحاضرين والحاضرات segenap jamaah salat subuh Masjid Jami As-Salam Perumahan Pondok Melati Indah. Semoga semua yang hadir di rumah Allah Ta'ala ini senantiasa mendapatkan rahmah, mendapatkan perlindungan sekaligus keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita mari niatkan untuk bersama-sama melanjutkan ta'lim kita dalam ta'lim tahsin, tafsir dan tadabbur Al-Qur'an Al-Karim, melanjut pelajaran kita pada surah An-Nisa ayat 43 dan 44. Seperti biasa, saya akan baca terlebih dahulu dan nanti langsung diikuti. Kemudian nanti kita urai maknanya dari kalimah per kalimah, dari kata per kata, dengan beberapa renungan tadabbur bersama-sama pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat yang kita baca. Insyaallah semuanya sudah siap ya, sudah dibaca mushafnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. Sadaqallahul azim. Nah, jamaah sekalian, inilah surah An-Nisa ayat 43 dan 44. Mari selanjutnya kita uraikan terjemahnya dari kata per kata, kemudian sembari kita tadabburi makna-makna yang terkandung di dalamnya.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, janganlah kamu mendekati salat, wa antum, dan ketika itu kalian sukara dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu, sehingga kamu sekalian sadar atau memahami atau mengetahui ma taquluna, apa-apa yang kalian ucapkan. Ini ayat ini kalau bisa dihafal jamaah sekalian, karena banyak mengandung hukum-hukum yang penting. 43 ini. Surah An-Nisa 43 kalau bisa dihafalkan. Karena banyak hal yang kalau kita melihat kandungannya, hukum-hukum yang ada di dalam ayat ini. Yang pertama ini tadi. Allah Ta'ala melarang siapapun untuk melakukan, di dalam hal ini mendekati sholat. Mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan. Saat kapan? Saat kalian dalam keadaan mabuk. Sampai kemudian sadar apa yang diucapkan. Artinya jangan sampai waktu sholat, lalu kemudian bukannya membaca doa-doa atau ucapan di dalam sholatnya dengan baik, dengan benar, tapi malah ngelantur kemana-mana. Karena mabuknya itu tadi. Hadirin jamaah sekalian, saya ingin menegaskan di sini, ayat ini tentu artinya memang ada kesan kalau begitu orang mabuk-mabuk itu diperbolehkan ya. Karena dilarangnya hanya saat mau sholat atau saat sholat. Kalau ayat ini saja yang dibaca memang begitu artinya. Tetapi ayat ini adalah rangkaian dari tahapan-tahapan pengharaman khomer atau minuman keras. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran oleh para ulama dijelaskan dalam hal pengharaman khomer itu ada 4 tahapan. Yang pertama ada di dalam surah An-Nahl ayat 67. Allah masih memberikan penjelasan tentang bahwa khomer itu adalah sesuatu yang diperoleh dari anggur dan itu menjadi rizki kalian. Waktu itu masih belum diharamkan memang. Saking mabuk-mabukan atau minuman keras itu menjadi tradisi yang luar biasa di masyarakat Arab jahiliyah. Al-Quran surah An-Nahl menyatakan, وَمِنَ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Ini masih mengisahkan tentang minuman khamr itu diperoleh dari anggur. Wa minan nakhili, dan dari buah-buahan kurma, wal a'nabi, dan anggur, tattakhiduna minhu, kau jadikan darinya sakaron, sesuatu yang bisa memabukkan. Wa rizqan hasana, dan rizki yang baik. Dulu masih diceritakan begitu dalam Al-Quran. Belum ada keharaman, malah memang menjadi rizki yang baik. Dari kurma, dari anggur, orang-orang masyarakat Arab terjadi perdagangan yang luar biasa, menumbuhkan ekonomi, dan pada saat yang sama dibuat minum-minuman, akhirnya sampai mabukkan. Diceritakan, inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqil. Artinya ini surah An-Nahl 67 ini masih belum ada cerita tentang hukum keharaman minuman keras. Lalu yang kedua sudah mulai agak keras sedikit. Itu surah Al-Baqarah ayat 219. Yang mungkin kita sebagian hafal, mereka pada tanya, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang Arab, orang-orang sekitar Nabi, sebagian sahabatnya bertanya, bagaimana sih sebenarnya hukumnya minuman keras dan berjudi itu? Al-Quran masih menjelaskan surah Al-Baqarah 219 ini,
Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Oh, di dalam minum-minuman keras dan perjudian itu ada manfaatnya dan juga ada dosanya. Itu masih penjelasannya masih ada manfaatnya juga, belum ada keharaman. Tapi ditegaskan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosanya, tetapi eh, apa namanya? Hal-hal kerugiannya itu lebih banyak dibanding manfaatnya. Nah, itu surah Al-Baqarah ayat 219. Baru tuh tahapan yang ketiga ayat ke-43 surah An-Nisa yang kita baca ini. Ini tahapan ketiga kata para ulama di dalam beberapa tafsir. Maka di sini pun masih belum menegaskan tentang keharaman secara mutlak, tapi baru dilarang pas saat-saat mau sholat saja. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat. Jangan kau sekali-kali mendekati sholat, apalagi saat-saat sholat. Sementara kalian mabuk minum minuman keras itu. Jangan, kata Al-Quran. Artinya masih belum mutlak diharamkan. Baru nanti hukum yang keempat ada dalam surah Al-Maidah ayat 90 tuh. Ayat 90 surah Al-Maidah tegas. Al-Quran menyatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu boleh dibuka surah Al-Maidah ayat 90. Ini sudah tegas ini, udah dari sekian proses hukum masyarakat Arab sudah mulai menghindari minuman-minuman keras karena banyaknya madorot tadi, lalu sudah saatnya bersiap untuk ada hukum yang tegas dari Allah keharamannya, maka kemudian turunlah wahyu menyatakan innamal khamru sungguhnya minuman keras, wal maisiru dan perjudian, wal azlamu dan berkurban karena selain Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ansabu itu menyembelih binatang tetapi bukan karena Allah. Wal azlamu dan mengadu nasib. Dulu ada orang mengadu nasib dengan cara memanah. Kalau panahannya tepat, dia dapat hadiah dan seterusnya. Mengadu nasib wal azlam. Dikatakan apa? Rijsun. Itulah amal atau perbuatan yang najis. Perbuatan yang kotor. Fajtanibuhu. Nah ini perintahnya. Maka jauhilah itu. Jangan sekali-kali kau melakukan. La'allakum tuflihun. Agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka seketika itu banyak dikisahkan para sahabat-sahabat membuang semuanya. Apa sisa-sisa minuman, botol-botolnya pada dipecahin. Bahkan ada yang sedang minum, turun ayat ini, minuman yang sudah ada di mulutnya pun dimuntahkan. Karena sudah jelas keharaman minuman keras. Ini penting jamaah sekalian supaya kalau membaca ayat, kalau satu dah, ini kan enggak berarti boleh dong selain mau sholat minum-minuman. Iya ayat ini. Ayat yang lain dong surah Al-Maidah 90 jelas. Fajtanibu. Ini penting jamaah sekalian. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Lalu dikatakan di sini wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wala junuban dan jangan pula engkau menghampiri masjid ketika kalian dalam keadaan junub, mengandung atau membawa hadas besar. Illa abiri sabilin, kecuali sekedar melewati jalan-jalan masjid atau sejenak saja. Hatta taghtasilu, sehingga kalian membersihkan junubnya dengan apa? Mandi besar. Ini hukum lagi kedua nih. Jadi siapapun kita yang junub, tahu junub itu berarti artinya orang yang sedang membawa hadas besar. Malamnya misalnya sedang tembak-tembakan dengan suami istri, Pak Dokter, main bola terjadi gol misalnya. Sampai muncrat misalnya. Intinya orang yang sedang membawa hadas besar atau ihtilam.
orang yang mimpi basah, meskipun itu termasuk ikhtilam membawa hadas besar. Atau perempuan yang sedang haid, itu semuanya dilarang menetap di dalam masjid. Kecuali hanya sekedar lewat saja, mungkin ada hajat tertentu, ngambil barang atau apa nemuin orang sejenak itu. Jadi hati-hati. Sampai kapan? Sampai kalian mandi besar. Maka kalau kita sedang menanggung junub, segeralah kita mandi supaya kemudian kita segera suci. Dan setelah suci baru kita boleh masuk masjid, masuk rumahnya Allah. Karena masjid ini adalah sesuatu yang suci, yang sakral, yang tidak boleh sembarang orang masuk. Orang kafir nggak boleh masuk masjid karena najis. Orang junub nggak boleh masuk masjid kecuali ada hajat yang sifatnya hanya sementara. Wa in kuntum mardo, dan jika kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum, atau sehabis kalian melakukan minal ghaiti, dari buang air besar, au lamastumun nisaa, atau kalian bersentuhan dengan perempuan, falam tajidu, dan kalian tidak menemukan atau tidak mendapatkan ma'an, air, maka perintahnya fatayammamu sa'idan thayyiba, hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang baik dan bersih. Maka cara tayamum bagaimana? Famsahu, hendaklah kau usapkan biwujuhikum, dengan debu yang bersih tadi, wajah kalian. Wa aidikum, dan tangan-tangan kalian. Nanti kedua tangan kalian usap dengan debu tadi. Ini hukum yang ketiga, jemaah sekalian. Artinya apa? Kalau kemudian kita junub, tadi rentetannya, lalu kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian yang kesulitan kita mencari air, tidak mendapati air, maka bagaimana cara kita menghilangkan hadas kita? Termasuk tadi dicontohkan minal ghaiti, buang air besar, butuh wudu, aula mastum, atau kalian menyentuh perempuan, ini juga hukum tersendiri. Menyentuh di sini bisa dimaknain berhubungan dengan istri, artinya terjadi jima, atau bersentuhan kulit. Ini para ulama memaknainya dua. Jadi aula mastum di sini dikatakan bersentuhan antara laki dan perempuan selain mahramnya. Ada yang menyatakan maksudnya itu hubungan suami istri. Dua-duanya memang demikian. Ada para ulama menyatakan mengambil jalan tengahnya bersentuhan yang membawa syahwat. Kalau hanya bersentuhan begitu saja, tidak ada niatan untuk apa-apa, ya nggak apa-apa. Makanya kalau bersentuhan dengan nenek-nenek ini ya nggak sampai. Kecuali strumnya tegangan tinggi, masa sentuhan sama nenek-nenek aja bersyahwat itu. Itu kelasnya di bawah Pak Dokter lah itu kira-kira. Itu kalau para ulama menyatakan kalau sentuhannya bersyahwat baru batal, kalau enggak. Kita saat-saat mengalami kayak begitu, lalu kemudian tidak ada air untuk menghilangkan hadas kita, baik hadas kecil maupun hadas besar, maka cara menggantikan wudhu, cara menggantikan mandi besar adalah dengan apa? Bertayamum. Dijelaskan di sini gimana cara tayamum, simpel saja. Cari debu yang bersih, lalu kemudian bersihkan wajah kita, dan bersihkan maksudnya usapkan wajah kita dan kedua tangan kita dengan debu yang bersih tadi. Jadi diambil debunya, kemudian sedikit dibersihkan tangan, jangan penuh debu lalu kemudian kita ke wajah, nanti dianggap bedakan lagi gitu. Ini baru terus kemudian tangan, kedua tangan. Seperti biasa tayamum sering kita juga sampaikan. Itu cara bagaimana kita melakukan tayamum sebagai pengganti membersihkan hadas kecil, wudhu, maupun hadas besar, dalam hal ini mandi besar. Innallaha kana afuwan ghafura. Sungguhnya Allah Maha maaf maupun juga pemberi ampunan atas segala salah.
dosa kita. Di sini dikatakan, dilanjutkan, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kamu sekalian memperhatikan bagaimana orang-orang telah diberikan kitab kepadanya, dalam hal ini kitab Taurat, pada umat Bani Israel sebelum datangnya Nabi Muhammad. Mereka yashtaruna dhalalata, membeli kesesatan, wa yuriduna an tadillus sabil, pun mereka menghendaki agar kamu tersesat jalan menuju kebenaran, tersesat dari jalan yang benar. Itu diingatkan bagaimana kedurhakaan umat-umat terdahulu saat kemudian dia diberikan kitab suci Taurat, tetapi mereka kemudian tidak mengamalkannya dengan baik, bahkan mereka memahaminya dengan cara yang salah, lalu kemudian membuat dirinya tersesat dan membuat orang lain pun tersesat dari ajaran Allah Ta'ala. Inilah ayat yang kemudian kita pahami jamaah sekalian, penting dikaitkan dengan beberapa hukum. Insyaallah dari sini bisa difahami ya. Eh, Paling enggak ayat 43 ini boleh dihafalkan. Kalau kita nanya, mana itu dalil tayamum? Ah, ini di sini. Mana itu dalil tidak boleh orang junub netap di masjid? Nah ini. Mana dalil itu orang sholat harus dalam keadaan tidak dalam keadaan sadar? Ya ini, orang kalau keadaan lagi nggak sadar, lagi apa namanya hilang akalnya, baik karena gila atau karena apa, atau termasuk mabuk-mabukan, ini nggak sah salatnya. Orang sholat harus benar-benar dalam keadaan sadar. Mana dalilnya? Ini dalilnya ayat Al-Quran. Banyak ya. Terus bagaimana cara tayamum? Ini juga dalil ayatnya. 43 surah An-Nisa. Itulah beberapa pesan yang ada di dalam surah An-Nisa terkait dengan hukum-hukum keseharian kita, dan sangat penting untuk kita fahami dan ketahui. Tentu ayat-ayat semacam ini banyak penjelasannya jamaah sekalian, melalui hadis-hadis Nabi, pun juga melalui kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama, para fuqaha, yang kita juga dapat pelajari dengan baik. Mari kita akhiri dengan bersama-sama. Tadi belum baca doa tilawatil Quran di awal, sekarang di akhir saja. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وتقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.